warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kuliah pengawasan. Kali ini kuliahnya adalah keamanan pangan dengan materi pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan. Jadi memang klaim-klaim yang ada di pangan olahan yang tertulis pada label itu memang sudah diatur oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa sembarangan mengatakan, produkku begini, aku suka mau menuliskan seperti ini, tuh nggak bisa. Semuanya sudah diatur. Nah, pengaturan yang seperti apa? Kita lihat. Jadi dasar hukum dari klaim pada label itu diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Undang-Undang Pangan pada pasal 101 ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan sesuai dengan klaim tertentu bertanggung jawab atas kebenaran klaim tersebut. Kemudian Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengawasan klaim pada label iklan pangan olahan memang diatur oleh Badan POM. Definisi dari klaim itu sendiri yaitu segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu. Nah, karakteristiknya seperti apa? Contohnya misalkan seperti asal-usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya. Jenis klaim ini ada 3. Yang pertama adalah klaim gizi yang terdiri dari 2 jenis, yaitu klaim kandungan zat gizi dan klaim perbandingan zat gizi. Kemudian terkait dengan klaim kesehatan ada 3, yaitu klaim fungsi zat gizi dan klaim fungsi lain serta klaim penurunan resiko penyakit. Kemudian ada klaim lain yaitu isotonik tanpa penambahan gula, laktosa, dan glukosa. Nah, ketika mau mencantumkan klaim itu harus dilihat pada labelnya. Jadi perasupan persajian itu tidak boleh mengandung lebih dari 18 gram lemak total, 4 gram lemak jenuh, 60 mg kolesterol, dan 300 mg natrium. Kemudian, pangan olahan yang mencantumkan klaim ini wajib juga mencantumkan informasi nilai gizi. Tapi misalkan tanpa perlu klaim, hanya informasi nilai gizi saja itu boleh. Tapi apabila ingin mencantumkan klaim itu wajib mencantumkan informasi nilai gizi supaya bisa ditelusuri apakah memang klaimnya itu sudah benar atau tidak. Nah, selain mencantumkan nilai informasi gizi, itu perlu juga mencantumkan peruntukan. Jadi produknya itu mau ditujukan pada siapa? Misalkan untuk anak-anak, kemudian untuk manula, atau mungkin orang lain. Nah, itu harus dituliskan. Kemudian ada lagi petunjuk cara penyiapan dan penggunaan. Contohnya misalkan produk ini harus disimpan pada suhu 4 derajat Celcius atau segera habiskan setelah dibuka. Nah, seperti itu harus dituliskan. Kemudian keterangan lain yang perlu dicantumkan seperti peringatan tentang konsumsi maksimum atau kelompok orang yang perlu menghindari pangan tersebut. Misalkan apabila mengkonsumsi lebih dari sekian miligram maka tidak memberikan efek pada tubuh, itu juga bisa. Contohnya lagi, produk ini tidak cocok bagi penderita fenilketonuria misalkan karena produk ini mengandung fenil. Nah, itu perlu dicantumkan. Nah, terkait dengan klaim gizi ini merupakan segala bentuk uraian yang menyatakan, menunjukkan, atau menyiratkan bahwa makanan tersebut memiliki karakteristik gizi tertentu. Karakteristik gizi atau gizi yang dapat diklaim meliputi energi, protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Kemudian, zat gizi yang dapat diklaim ditetapkan dalam angka label gizi yang sudah diatur oleh Peraturan Kepala Badan POM Nomor 9 Tahun 2016. Pada peraturan tersebut terdapat 38 jenis zat gizi yang dapat diklaim. Saya sudah melampirkan peraturan Badan POM terkait dengan ALG. Nanti kalian bisa unduh, kalian bisa lihat sendiri jenis apa saja, misalkan jenis protein, jenis lemak, vitamin, mineral apa saja yang boleh diklaim dan jumlahnya berapa. Kemudian untuk jenis klaim gizi ini ada 2, yaitu kandungan zat gizi dan perbandingan zat gizi. Ini adalah contohnya. Jadi yang atas ini adalah klaim perbandingan zat gizi. Jadi ketika kalian menuliskan perbandingan itu harus ada jelas angkanya berapa. Misalkan di sini 40
lemaknya lebih rendah dibandingkan dengan regular potato chips. Kemudian ada keterangannya, lihat di belakang untuk detailnya. Saya duga ini detailnya adalah berkaitan dengan informasi nilai gizi. Kemudian pada label ini juga ada klaim kandungan gizi, yaitu high fiber. Nah, high fiber itu kan tinggi serat ya, ternyata itu juga diatur. Jadi klaim kandungan zat gizi di sini klaim yang menggambarkan kandungan zat gizi dalam pangan. Contohnya tadi misalkan seperti serat ya, serat tinggi itu dikatakan tinggi apabila pada produk itu mengandung 6 gram per 100 gram dalam bentuk padat atau 3 gram per 100 kilokalori dalam bentuk cair. Jadi kalau misalkan kandungannya itu hanya misalkan 4 gram per 100 gram, berarti dia tidak dikatakan tinggi, tapi dia dikatakan sumber. Kalau sumber kan minimal 3 gram per 100 gram. Kemudian selain ada sumber atau tinggi, ternyata juga ada yang namanya rendah atau bebas. Contohnya kolesterol, misalkan rendah kolesterol itu ternyata ada syaratnya. Kemudian bebas kolesterol ternyata juga sudah ada syaratnya. Sebenarnya untuk kata-kata rendah atau bebas itu tidak harus rendah atau bebas, tapi juga bisa diganti dengan kata-kata seperti tanpa, kemudian tidak mengandung. Sedangkan kata-kata sumber itu bisa diganti dengan mengandung atau dengan. Kemudian ini adalah klaim perbandingan zat gizi. Pada perbandingan zat gizi ini klaimnya adalah membandingkan kandungan zat gizi atau kandungan energi antara 2 atau lebih pangan. Jadi misalkan produk ini misalnya memiliki energi kurang dari berapa gitu kan. Nah, ini juga sudah ada persyaratannya. Dia dapat dibandingkan apabila paling sedikit mengandung 10% ALG. Jadi misalkan kandungannya 10%-nya kan 9 sampai 11. Jadi misalkan produknya ini nilainya adalah 10, kemudian produk lain nilainya adalah 9. Itu tidak bisa dikatakan produkmu ini mengandung lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang lain karena selisihnya hanya 10%. Apabila ingin membandingkan, selisihnya harus lebih dari 10%. Itu kalau misalkan natrium itu perbandingannya paling sedikit adalah 25%. Kemudian misalkan lebih tinggi atau ditingkatkan atau diperkaya, persyaratannya juga sama ya. Jadi perbedaannya minimal adalah 10%. Kemudian untuk klaim kesehatan. Klaim kesehatan ini dia menyarankan atau menyiratkan bahwa ada hubungan antara pangan atau penyusun pangan dengan kesehatan. Nah, ketika menentukan klaim kesehatan ini harus memperhatikan seperti jumlah jenis fungsi zat gizi atau komponen pangan, kemudian jumlah pangan yang wajar dikonsumsi per hari, pola konsumsi gizi seimbang, dan keadaan masyarakat secara umum. Karena misalkan seperti begini, produk ini tinggi serat, kemudian mampu klaimnya kalau tinggi serat itu adalah memperbaiki misalkan saluran pencernaan, tapi percuma aja kalau misalkan hanya dikonsumsi 1 kali gitu kan. Jadi makanya di sini perlu memperhatikan jumlah, jenis, dan fungsi zat gizinya. Nah, pada jenis klaim gizi ini ada 3, yaitu klaim fungsi zat gizi yang menggambarkan peran fisiologi zat gizi. Kemudian ada lagi klaim fungsi lain yang berkaitan dengan efek khusus yang menguntungkan. Kemudian ada lagi klaim penurunan resiko penyakit, yaitu penurunan resiko penyakit terhadap yang efeknya itu berasal dari konsumsi pangan atau komponen pangan. Nah, di sini adalah klaim fungsi zat gizi. Nah, misalkan tadi yang serat pangan. Serat pangan ini dapat klaimnya itu berbunyi dapat membantu mempertahankan atau memelihara fungsi saluran pencernaan. Gitu ya. Dengan persyaratan, pangan harus mencantumkan komponen penyusun dan sumber serat. Jadi komponen penyusunnya apa saja, misalkan seperti selulosa mungkin atau mungkin yang lainnya. Kemudian mengandung serat paling sedikit 3 gram per sajian atau paling enggak memenuhi persyaratan sumber. Jadi klaim fungsi gizi ini sangat
ini ya, banyak juga persyaratannya. Persyaratan yang atau mungkin klaim yang umum adalah misalkan seperti kalsium. Klaimnya adalah kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi. Apabila kalian baca di label yang terkait dengan klaim fungsinya kalsium, pasti kalimatnya seperti ini. Dan itu masih ada persyaratannya, yaitu jika produknya itu mengandung kalsium lebih dari 400 mg per sajian, maka harus disertai penyataan bahwa konsumsi lebih dari 2000 mg per hari tidak akan menambah manfaat dalam menjaga kepadatan tulang. Dan kadar kalsium dalam pangan tidak boleh melebihi kadar kadar fosfor dalam pangan tidak boleh melebihi kadar kalsium. Seperti itu. Jadi pada sajian itu kandungan kalsiumnya harus lebih tinggi dari fosfornya. Kemudian fungsi yang lain tadi terkait dengan serat pangan, persyaratannya juga banyak dan juga ada peringatan. Jadi konsumsi pangan harus disertai dengan konsumsi pangan rendah lemak jenuh dan atau rendah kolesterol. Kemudian konsumsi produk ini harus disertai dengan pola hidup sehat. Karena apabila peringatan ini diabaikan, maka fungsi tadi menjadi tidak berguna. Kemudian ada klaim lain. Nah, ini ada isotonik tanpa penambahan gula, laktosa, dan glukosa. Terkait dengan klaim isotonik, jadi minuman isotonik yang ada di pasaran itu harus memiliki persyaratan seperti ini. Misalkan seperti osmolalitasnya harus sekian, jenis karbohidratnya apa, kandungannya berapa, itu sudah diatur. Natrium kaliumnya itu berapa dan peruntukannya untuk siapa, itu semuanya sudah diatur pada perundang-undangan. Kemudian klaim tanpa gula juga seperti itu. Jadi klaim tanpa gula ini hanya dapat ditujukan pada pangan seperti jenis jam, jelly, marmalade, kemudian kembang gula, permen coklat, dan minuman tidak termasuk produk susu. Jadi minuman yang lain itu boleh dilakukan klaim tanpa penambahan gula. Jadi pada produk tersebut tidak ditambahkan gula dari jenis apapun yang mempunyai nilai kalori. Misalkan seperti sukrosa, glukosa, madu, sirup, gula alkohol atau poliet, itu tidak boleh ditambahkan. Jadi misalkan tidak menambahkan gula pasir tapi menambahkan madu kemudian diklaim tanpa penambahan gula, itu nggak boleh. Karena madu di sini dia mengandung glukosa yang memiliki rasa manis dan juga memiliki nilai kalori. Kayak seperti itu ya. Kemudian apabila pangannya itu memang secara alami mengandung gula, itu harus ada keterangannya secara alami mengandung gula. Dan kata gula itu tidak boleh digantikan dengan kata yang lain seperti gula diganti dengan laktosa, fruktosa, itu nggak boleh. Jadi memang kata-katanya harus secara alami mengandung gula. Kemudian untuk klaim rendah laktosa dan bebas laktosa, untuk bebas laktosa sudah ada ketentuannya, yaitu tidak lebih dari 10 mg per 100 kilokalori, dan rendah laktosa ini tidak boleh lebih dari 2 gram per 100 gram. Kemudian terkait dengan klaim bebas gluten dan rendah gluten, itu juga sudah ada persyaratan nilainya. Apabila rendah gluten itu maksimal mengandung gluten 20 mg per kilogram. Kemudian dikatakan rendah gluten apabila mengandung 21 hingga 100 mg per kilogram. Nah, bahan-bahan yang dapat diklaim bebas gluten ataupun rendah gluten yaitu memang bahan yang secara alami tidak mengandung gluten atau bahan yang dia mengandung gluten namun sudah dikurangi kandungan glutennya. Kemudian bagaimana apabila kita ingin mengajukan komponen dan klaim pada label? Nah, kita harus pergi ke Badan POM. Sebenarnya bukan pergi secara langsung, sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Kalian bisa membuka alamatnya standarpangan.pom.go.id. Jadi nanti kalian bisa melihat beberapa dokumen yang harus dilengkapi. Kemudian kalian bisa mendaftar kemudian nanti dari Badan POM akan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, kemudian nanti akan dikaji oleh sistem atau oleh tim ahlinya, kemudian akan mendapat rekomendasi hasil kajian, kemudian apabila lancar nanti akan langsung mendapat surat penerbitan persetujuan atau penolakan. Kemudian nanti pemohon dapat mengambil surat persetujuan atau penolakan. Nah, klaim yang pada label pangan ini
itu juga ada ketentuan lagi, yaitu yang pertama adalah mendukung kebijakan gizi dan atau kesehatan nasional, kemudian tidak dihubungkan dengan pengobatan atau pencegahan penyakit karena kedua hal ini berhubungan dengan farmasi, kemudian tidak mendorong pola konsumsi yang salah, jadi tidak mendukung kalau ya sudah saya mau makan ini aja gitu kan tanpa mau makan yang lain, nah itu nggak boleh. Jadi ya pola konsumsinya harus normal. Kemudian perhitungannya berdasarkan diet total dan memang klaim yang dilakukan itu adalah benar dan tidak menyesatkan. Oke, begitu saja kuliah untuk hari ini. Kita lanjutkan pada sesi diskusi.